Halo, pada kesempatan kali ini saya akan mereview tenda AC23 pada jaringan IndiHome. Untuk tenda AC23 ini sangat bagus dan kita langsung aja ke sini langsung ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di sini yang online itu ada 6, bisa dipantau lewat sini. Oke. Lalu di internet setting ini udah otomatis dari modem IndiHome dicolok ke kabel WAN yang ada di tenda AC23. Lalu di sini ada WiFi name dan passwordnya apa. Di sini enaknya pakai tenda AC23 ini kalau misalnya pakai bawaan IndiHome itu tidak tidak support 5 GHz giga ini. Nah, nanti saya akan kasih tahu perbedaannya jika penggunaan 2,4 dan 5,5 giga ini. Oke. Selanjutnya ada di sini ada WiFi schedule. Lalu ada channel bandwidth, bisa kita atur. Dan di sini 5 giga. Di sini bisa kita atur juga. Selanjutnya ada transmit power nih. Oke, bisa di high, bisa di medium. Selanjutnya WPS, saya matiin. Ada fitur ini, ada beam. Selanjutnya ada AP mode dan ada anti interference. Oke. Selanjutnya di sini di menu selanjutnya ini ada Guest Network, yaitu berfungsi untuk memberikan akses WiFi secara gratis lah ya. Jadi misalnya nih, kalau teman kalian datang ke rumah nih, nah teman kalian ini ingin menggunakan WiFi kalian, tetapi kalian nggak mau tuh WiFi utama kalian tuh dipakai gitu. Nah, untuk mengamankannya yaitu tinggal aktifkan saja Guest ini, lalu masukkan nama WiFi-nya apa, dan di sini Guest Network ininya password WiFi-nya mau dikosongin atau tidak nggak apa-apa nih. Nah, lalu validity-nya tuh yaitu WiFi itu mau sampai kapan gitu. Aksesnya dimatiin secara gratis. Lalu di sini ada save bandwidth, yaitu setiap pengguna yang connect ke WiFi yang udah dibuat maka dibatasin 2 Mbps bisa, 4 Mbps, 8 Mbps. Oke. Selanjutnya ada menu di sini. Nah, di sini kita bisa memantau siapa saja, device apa saja yang terkoneksi kepada WiFi kalian. Dan di sini bisa dikasih opsi tuh. Bisa di website bisa di access limit, bisa di blacklist, bisa di whitelist gitu. Dan bisa dijadwalin nih. Misalnya kalian punya adik nih. Nah, itu internetnya tuh bisa diakses dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Selanjutnya ada menu VPN. Di sini support untuk L2TP client, PPTIP. Selanjutnya ada IPv6. Selanjutnya ada advanced setting. Nah, di sini nih enaknya tenda AC23 dibandingkan hanya menggunakan modem dari IndiHome. Di sini di bandwidth controller nih kalian bisa bisa memberikan akses gitu. Misalnya device apa yang speednya berapa dan berapa. Misalnya di sini laptop saya ini saya kasih akses. Misalnya ini aksesnya itu hanya 2 Mbps ya. Oke. Di sini limitnya 2 Mbps juga. Kita save. Sudah. Selanjutnya kita buka speed test. Nah, karena tadi di laptop saya ini saya kasih akses eh, penggunaan internetnya hanya 2 Mbps, jadi pas di speed test hanya muncul 2 Mbps saja, tidak lebih dari itu. Bisa dilihat untuk speed downloadnya itu hanya 2 Mbps dan uploadnya itu 2 Mbps. Nah, dikarenakan speed internet saya 100 Mbps,
Nanti saya kasih tahu perbedaannya jika di limit 2 Mbps dan 100 Mbps perbedaannya seperti apa gitu. Nah, di sini 2 Mbps kan. Oke. Selanjutnya kalau misalnya saya kasih opsi unlimited, di sini juga unlimited. Oke. Selanjutnya kita speed test lagi. Kita lihat nih speed testnya berapa nih, guys. Bisa dilihat untuk speed testnya jika tidak di limit maka bisa tembus hingga 100 Mbps. Dan uploadnya itu juga bisa 100 Mbps. Salah. Bisa maksimal itu up to 20 Mbps. Oke. Selanjutnya di sini ada IPTV yang berfungsi untuk mengkoneksikan tenda AC23 dengan STB TV kalian. Selanjutnya di sini ada tenda WiFi IP. Selanjutnya ada sleeping mode. Di sini sleeping mode itu berfungsi sebagai jika WiFi kalian tidak digunakan dari jam 2 pagi sampai jam 5 pagi, maka WiFi tenda AC kalian akan dinonaktifkan selama dari jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Nah, ini berfungsi, nah, ini kenapa saya tidak checklist delaynya, dikarenakan jika saya checklist dan di tenda AC masih ada device yang masih koneksi, maka sleeping mode ini tidak akan melakukan tugasnya dengan baik. Jika ininya tidak di checklist, maka mau ada 10 device yang terkoneksi dari jam 2 pagi sampai jam 5, maka dia tetap melakukan tugasnya yaitu mematikan tenda AC23 itu. Selanjutnya ada LED control nih. Di sini bisa di block nih MAC address-nya. Selanjutnya ada firewall, static route, DDNS, dan selanjutnya. Selanjutnya di sini ada LAN setting, ada login password nih yang berfungsi untuk mengamankan akses login ke tenda kalian. Ada reboot, ada firmware upgrade nih, ada sistem status, ada sistem log, ada automatic maintenance. Oke. Nah, pada kali ini saya akan memberitahu bedanya bedanya apa namanya? Yang 2, GHz dengan yang 5, GHz. Nah, sekarang saya sedang menggunakan WiFi 5 GHz ya. Nah, kita lakukan speed test. Kita lihat perbedaannya apa sih bedanya 5 GB dengan yang 2,4. Oke. Untuk yang 5 GB ini bisa menyentuh hingga 100 Mbps. Dan uploadnya itu bisa up to 20 Mbps juga. Nah, nanti abis ini saya akan koneksi ke WiFi 2, GB ya. Kita lihat perbedaannya apa. Oke, bisa dilihat kan ini 5 GB. Nah, sekarang kita koneksikan ke 2,4 GB. Kita lihat perbedaannya apa. Oke. Kita speed test lagi. Bisa dilihat untuk yang 2,4 GB maksimal itu tidak lebih dari 70 sampai 80 Mbps. Walaupun internet IndiHome kalian itu 100 Mbps. Nah, bisa dilihat perbedaannya kan. Nah, apalagi kalau misalnya yang apa, router IndiHome kalian tuh bawaan IndiHome gitu. Kadang
jarang bisa nyentuh 100 Mbps dengan gampang. Nah, sedangkan kalian dengan menggunakan AC23, kalian cukup membuat WiFi yang 2, giga dan 5, giga. Nah, ini yang 5, giga sangat cocok buat kalian yang ingin mendapatkan speed download yang maksimal. Nah, dari pengalaman yang saya gunakan untuk main game seperti Mobile Legends, saya lebih ke koneksi ke 5,5 giga. Kenapa? Dikarenakan kalau misalnya saya menggunakan 5 giga itu wifi-nya, ping itu emang lebih stabil. Saya akui emang ping stabil dibandingkan jika nggak pakai tenda. Kalau misalnya bawaan IndiHome tuh bisa nyentuh 20 sampai 30 milisecond wifi-nya gitu di Mobile Legends. Nah, ketika saya menggunakan tenda AC23 untuk main game saya tuh bisa nyampe di bawah 10 milisecond. Nah, keuntungan lagi tuh dengan apa namanya? Tenda AC23 ini yang misalnya saya tidak menggunakan AC23, jangkauan WiFi saya tuh nggak nyampe ke dalam gitu. Jadi itu rumah saya tuh bisa nggak bisa nembus dari 3 tembok. Nah, ya kan? Nah, sedangkan saya menggunakan AC23. Nah, jika saya menggunakan WiFi yang 2,4 GHz, nah itu bisa sampai apa namanya? Tiga tembok gitu. 3 tembok tuh masih bisa dilalui oleh tenda AC23. Nah, sedangkan jika saya sedangkan jika saya menggunakan yang WiFi 5 giga itu jangkauannya emang kecil ini. Emang jangkauan tuh perbedaan yang paling spesifik tuh 5 giga dengan yang 2,4 tuh. Kalau yang 2,4 tuh jangkauannya lebih luas, tapi untuk kestabilannya itu tergantung dari sekitar kalian tuh ada apa ada gangguan atau tidak gitu. Nah, untuk yang 5 giga jangkauannya pendek, tapi speednya stabilnya itu emang benar-benar mantap gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat nih perbedaannya. Yang ini yang ini tuh menggunakan WiFi 2,4 giga. Nah, sedangkan yang ini yang 5 giga. Nah, saya sarankan untuk main game, kalian lakukan koneksi dengan WiFi yang 5 giga. Nah, untuk yang dan ini juga berdasarkan pengalaman saya, untuk koneksi ke STB atau Smart TV saya tuh, saya lebih suka menggunakan ini yang 0,4 dikarenakan jangkauannya itu tuh lebih luas gitu dibandingkan dengan ini yang bandingkan dengan 5 giga tuh jangkauannya pendek tapi emang kecepatannya emang mantep banget deh pokoknya. Oke, sekian dari saya. Makasih.